Laju perubahan kecepatan terhadap waktu disebut dengan percepatan. Misalkan ada kecepatan pada saat T dari partikel adalah Vt. Ya, kecepatan itu disimbolkan dalam V. Nah, Vt-nya adalah 2T kuadrat. Maka ditanya percepatan sesaat. Kalau ditanyakan percepatan, maka kita cukup melihat ke arah temanya, yaitu limit H menuju 0. Tapi ini sekarang masalahnya adalah masalah mencari percepatan sesaat, yaitu pada saat T sama dengan 1. Karena kalian sudah mempelajari aturan turunan, bisa menggunakan langsung aturan turunan. Tapi saya mengajarkan kamu terlebih dahulu menggunakan pengantar dari turunan itu. Maka ketika kita miliki Vt sama dengan T kuadrat, maka untuk mencari percepatan itu dikatakan adalah perubahan kecepatan. Ini, perubahan kecepatan. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan terhadap apa? Terhadap waktu. Kalau dibilang perubahan kecepatan terhadap waktu, maka kita bisa memandang percepatan itu misalkan percepatan itu kita katakan A terhadap waktu. Kenapa sih A? Karena akselerasi percepatan. Ini kita sebut dengan percepatan saat T, saat waktu T. Nah, ketika kita tuliskan percepatan, kita lihat lagi percepatan itu apa? Perubahan kecepatan terhadap waktu. Maka kita bisa tuliskan AT. T-nya berapa? Percepatan sesaatnya. Saat T sama dengan 1. Maka A1 sama dengan limit apa? Limit T menuju 1. Menuju 1. Untuk Vt dikurang V1 dikurang V1 dibagi dengan T-1. Saat T menuju 1, Vt dikurang V1 per T-1. Maka kita peroleh limit T menuju 1, Vt-nya apa? 2T kuadrat dikurang 1 ketika dimasukkan ke Vt, hasilnya adalah 2 dikali 1 kuadrat. 2 dikali 1 kuadrat adalah 2 dibagi dengan T minus 1. Maka kita hasilkan limit T menuju 1. Ini kan sama-sama punya faktor 2, maka saya faktorkan 2 kali T kuadrat dikurang 1. T kuadrat dikurang 1 itu bisa difaktorkan lagi menjadi T dikurang 1, T ditambah 1 per T dikurang 1. Dari sini kita bisa eliminasi yang mana? Yaitu T-1. Nah, kalau kita eliminasi itu, maka kita peroleh saat T menuju 1 dari 2 kali T-1, maka hasilnya adalah 4. Iya, 4 apa? Perubahan kecepatan terhadap waktu. 4 satuan kecepatan per detik. Ya.
karena di sini nggak ada satuannya velocity ya, tidak ada satuan dari kecepatan itu. Jadi kita bilang satuan percepatan. Begitu. Nah, kalau misalkan ini kan menggunakan definisi dari percepatan sesaat atau kecepatan sesaat. Kita tahu limit T menuju 1. Atau bisa kalian ubah, kalian pakai definisi yang satunya. Limit H menuju 0. Ya, saya bikin coba cara yang lain. Kalau limit H menuju 0, maka kita tuliskan apa? A1 sama dengan limit H menuju 0 dari V T ditambah H dikurang VH dibagi dengan H. Kalau kita mau gunakan definisi yang ini, maka kita tuliskan limit H menuju 0 dari T ditambah H disubstitusi ke VT. Maka kita peroleh 2 dikali T ditambah H dikuadratkan. Dikurang T hanya menggantikan T. Maka kita miliki 2H kuadrat per H. Dari sini kita peroleh limit H menuju 0. Selanjutnya dijabarkan. Berarti 2 T kuadrat ditambah 2 TH ditambah H kuadrat dikurang 2H kuadrat dibagi dengan H. Jadi dari sini kita miliki apa? Ayo, saya pindah ke sini ya. Sama dengan limit H menuju 0. 2 kali T kuadrat, 2T kuadrat. Ditambah 4 TH. Terus ditambah 2H kuadrat. H kuadrat. 2H kuadrat. Terus dikurang 2H kuadrat. Semuanya kita bagi dengan H. Selanjutnya, ini kan habis 2H kuadrat dengan 2H kuadrat. Oke? Saat H menuju 0, ini kan kita miliki apa? Maka kita miliki sama dengan apa kita dapatkan? Ayo. Limit 2T kuadrat tambah 4T. 4T tambah 2. 4T ditambah 2. Limit H menuju 0. H menuju 0. 2T kuadrat. H menuju 0, 2T kuadrat. Tambah 4TH. Per H. Bagi H. Per H tambah 4T. Ditambah 4. Bagi 1. T. Bagi 1. Nggak usah ditulis ya. Sama dengan kita peroleh apa? 4, Bu. 4. Kenapa? Karena nilai H-nya dimasukkan. Kalau hanya Jadi 2T. dimasukkan. Oh iya. Oh iya, apa?
Itu Bu, nilai H-nya dimasukin Bu, 0. Jadi nanti 2T per Dapat 2T 4T kuadrat baru per 4 H 4 per 0 itu jadi 0 Bu. Jadi satunya dimasukin ke 4 Bu, jadi hasilnya nanti 4. Bener gitu, 2T kuadrat per H itu sama dengan 0? Tidak terdefinisi Bu. Tidak terdefinisi. Jadi gimana? Kenapa pakai rumus ini nggak terdefinisi? Ayo. Apa yang salah dari rumus ini, ayo? Izin menjawab, Bu. Nah, Itu Bu yang limit H menuju 0 yang V dalam kurung T tambah H dikurang VT Bu, bukan VH Bu, per H. VT ditambah H dikurang VH terus? Dikurang VT seharusnya Bu. Oh iya benar, dikurang VT. Ya Bu. Terima kasih Bu. Di sininya ya, berarti di sini adalah VT. Berarti kalau VT berarti bukan ini yang dicoret ya. Oke. Maka kita tuliskan harusnya di sini dikurang VT. Berarti di sini 2T kuadrat. Berarti di sini 2T kuadrat. Di sini 2T kuadrat ditambah 4TH ditambah 2H kuadrat dikurang 2T kuadrat. Dari sini kita coret adalah 2T kuadratnya. Sehingga kita peroleh dibagi dengan H kita miliki apa? 4T 4T ditambah 2H. ditambah 2H. Yaitu hasilnya 4T. Nah, 4T. ini masih T ya. Saya belum masukkan satunya. Berarti saat A1 maka saat A1 kita substitusi 1 ke dalam 4T dihasilkan adalah 4 satuan percepatan. Begitu. Hasilnya sama. Ini cara pertama, cara kedua, cara ketiga, ketika kalian sudah mempelajari aturan turunan, maka kita bisa tuliskan A T itu sama dengan V aksen T, yaitu turunan V terhadap T. Sehingga kita peroleh turunannya terhadap T kita miliki apa? 2T kuadrat di sini. Turunannya 2T kuadrat, 2 dikali pangkat menjadi perkalian T pangkat dikurang 1, pangkat 1. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah 4T. Saat T sama dengan 1, maka kita miliki 4 dikali 1. Jawabannya adalah 4 satuan percepatan. Sama ya? Mau pakai yang pertama ini atau pakai yang kedua atau menggunakan yang ketiga, cara yang ketiga itu hasilnya sama. Paham? Paham adik-adik? Paham Bu. Oke. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Coba soal nomor 2. Loh, udah sampai nomor 4. Coba soal nomor 2. Sekarang pakai aturan turunan, gak usah pakai definisi turunan katanya. Kalau pakai aturan turunan, maka kita pakai aturan apa ini? Aturan perkalian, Bu. Aturan perkalian. Ya, aturan perkaliannya katakan kayak gimana?
turunan perkalian, turunan fungsi Y terhadap apa ya? Y-nya ini terhadap apa? X, Terhadap X. X, Bu. Bisa ditulis begini ya. Saya tuliskan beberapa simbol supaya kalian familiar. dx y. Jadi turunan y terhadap x. Diferensial x untuk y. Itu bisa kita tulis, bisa disimbolkan begini, y aksen. Bisa juga kita tuliskan d y dx. Paham ya? Beberapa simbol ini. Maka kita tuliskan, ada yang bisa jawab dulu? Hasilnya Saya, apa? Bu. Saya Dapat, Bu. tungguin. Hasilnya apa? Siapa tuh? Angkat tangan lah. Saya nggak lihat. Oke, Sri. Hasilnya Bu yang saya dapat minus 5x pangkat 4 tambah Bentar 6x ya. kuadrat tambah Minus iya, minus 5x pangkat 4 mm-mm, tambah 6x kuadrat ya, tambah 6x Bu. ditambah 6x. Oke, yang lain sama ya? Sama, Bu. Sama. Kita coba ya, kerjakan ya. Nah, teman-teman, ini tidak hanya sekedar kamu bisa mendapatkan hasilnya saja, tapi bagaimana penulisan kamu benar apa enggak. Jadi usahakan untuk menuliskan dengan benar ya. Maka dy dx itu kita tuliskan d dx terhadap fungsi y-nya, persamaan y-nya, yaitu x kuadrat dikurang 2 dikali dengan 3 minus x pangkat 3. Oke? Nah, turunan dari perkalian, maka kita tuliskan sama dengan fungsi suku yang pertama kita turunkan kan? D dx dari x kuadrat dikurang 2. Hasilnya nanti kita kalikan dengan suku yang kedua, 3 min x kuadrat. Nah, dari awal kalian harus belajar menuliskan seperti ini, karena penulisan ini kalian butuhkan ketika nanti sudah masuk ke aturan rantai atau fungsi implisit, turunan implisit. Jadi latih diri kalian untuk menuliskan seperti ini, jangan pakai UV lagi, oke? Hasilnya nanti ditambah ya, ditambah suku pertama x kuadrat dikurang faktor yang pertama begini dikali dengan turunan yang kedua min x pangkat 3 ya, sama dengan turunannya adalah x kuadrat dikurang 2 2x 2x. ya, dikali dengan 3 minus x kuadrat ditambah, ini tidak perlu diturunkan, kita tulis ulang. Yang ini baru diturunkan. 3 diturunkan 0. Min x pangkat 3 min 3x. Min 3x Min pangkat 3x 2, Bu. kuadrat, Bu. Iya, pangkat 2. Sehingga dari sini kita peroleh hasilnya adalah 6x dikurang 2x pangkat 3 ditambah atau dikurang ya, dikurang 3x pangkat 4 ditambah 6x kuadrat. Ada 6x kuadrat di sini. Maka hasilnya adalah urutkan dari pangkat tertinggi. Ada yang keliru ya? Izin menjawab, Bu. Ya, Itu, Bu, yang 2x dikali 3 dikurang x pangkat 3, Bu. 2x dikali 3 dikurang x pangkat 3, Bu. oh iya, di sini pangkat 3 ya. Iya, Bu. Di sini pangkat 3. Berarti di sini pangkat
4. Oke. Sini pangkat 4, pangkat 3, di sini pangkat 3. Sehingga kita tuliskan di sini. Oke, sehingga kita dapatkan minus 5x pangkat 4 lalu ditambah 6x kuadrat ditambah 6x. Paham ya? Cara penulisannya diperbaikin ya adik-adik, jangan pakai UV lagi ya. Usahakan menggunakan seperti ini. Kalaupun kalian menggunakan UV, tuliskan misal U-nya siapa, V-nya siapa. Ada pertanyaan untuk latihan 2? Tidak ada? Kita lanjut ke latihan 3. Oke. Nih, coba dikerjakan dulu. Kevin udah. Coba Kevin, berapa? Izin Bu, hasil yang saya dapat 10x kuadrat dikurang 40x kurang 8 Bu. Dikurang 8. Ini ya, punya Kevin ya. Iya Bu. Oke. Lalu sekarang coba kita sama-sama kerjakan. Maka, yuk Kevin, yuk kita mau dengar Kevin jawab ini seperti apa. D per dx Oke. sama dengan D per dx 4 DDX. dikurang 2x Ya, digantikan ya. 5x kuadrat ditambah 5x 4. kuadrat tambah Selanjutnya, D buka kurung Bu, D dx fungsi yang pertama fungsi yang pertama 4 dikurang 2x fungsi pembilangnya ya. iya Bu. Ya, oke. Dikali fungsi penyebutnya Bu, 5x kuadrat tambah 4. Baru dikurang Iya, fungsi pertamanya 4 dikurang 2x dikali turunan fungsi iya, penyebut. keduanya D dx 5x kuadrat ditambah 4 Bu. Oke. Salah saya Bu, belum saya bagi Bu. Iya, penyebutnya harusnya teman-teman, Oh, iya. penyebutnya harusnya Dikuadratkan, Bu. dikuadratkan. 5x kuadrat tambah 4 dikuadratkan. Ya, rumusnya ya, tidak hanya dikurang. Apa-apa? Ayo lanjut. Itu turunannya jadi min 2 Bu. Min 2. Oke. Terus Dikali 5x kuadrat ditambah 4 dikurang 4 dikurang 2x dikali 10x Bu. oke. Jangan lupa dibagi Per 5x kuadrat tambah 4 Iya. pangkat 2 Bu. pangkat 2. Oke. Dari sini kita dapatkan 10x kuadrat Min 10x kuadrat kurang 8 dikurang min 10x kuadrat dikurang 8 dikurang. 40x Oke. ditambah 4x. 20x ya. Ditambah 20x kuadrat Bu. Oke, dibagi dengan 5. Dibagi 5x kuadrat tambah 4 kuadrat. Oke, jangan Pangkat lupa. 2. Sama dengan kita peroleh 10x kuadrat dikurang 40x kurang 8 per 5x kuadrat tambah 4 pangkat 2 Bu. iya.
Teman-teman, gimana yang lain? Dipangkatkan dengan 2. Ya. Bisa? Bisa ya, kalau aturan perkalian, aturan pembagian masih oke ya. Masih bisa diselesaikan ya. Kalau ada perkalian dan pembagian bagaimana? Ada perkaliannya di situ, ada pembagiannya di situ. Coba. Saya tambahkan dulu. Coba kerjakan soal berikut. Masih ada waktu ya. 1 soal lagi. Ini soalnya. Misalkan tentukan dx dari y sama dengan x kuadrat plus 1 dikali dengan 4 min x min 2x kuadrat per x minus 1. Coba. Kerjakan. Oke, Hardinaldi. Hardinaldi. Sudah dapat, Dek? Oke, gimana caranya? Dapatnya apa? Kita tuliskan di sini. Kalau saya minus 6x kuadrat dikurang 6x Minus tambah 3 6x kuadrat dikurang 6x tambah 3 dikurang 6x tambah 3. Sudah. Ya. Ini aja Hardi. Iya. Kalau Alex? Izin menjawab, Bu. Kalau saya min 6x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat dikurang 3 dibagi x kurang 1 dikuadratkan. Dibagi x kurang 1 X kurang 1 dikuadratkan. Ada lagi yang lain yang menjawab?
Beda ya, Togap ya? Beda, Bu. Apa? Kalau saya dapat min 6x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang 4x dikurang 3 Kurang 3 per x kurang 1 dikuadratkan, Bu. X kurang 1 dikuadratkan. Sekarang kita kerjain sama-sama dulu ya. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan, teman-teman saya sarankan bila panjang sekali, maka kita fokus ke perhatikan fungsi dari pembilangnya dulu. Maka turunannya dx dari pembilang apa? ddx dari, saya bikin kurung siku, ddx dari x kuadrat ditambah 1, 4 min x min 2x kuadrat. Ya, maka turunannya adalah ddx dari x kuadrat ditambah 1 dikali dengan 4 min x min 2x kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 1. Perhatikan baik-baik ya, di mana letaknya kesalahannya. ddx dari 4 min x min 2x kuadrat. Oke. Sehingga kita peroleh 2x dikali dengan minus 1 minus 4x. Ya, sampai sini. Oke ya. Ditambah x kuadrat ditambah 1 dikali dengan, salah ya saya ya, harusnya ini belum diturunkan ya. Iya, nggak ada yang protes lagi. 4, saya tulis ulang, 4 dikurang x dikurang 2x kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 1 dikali dengan min 1 min 4x. Oke, sampai sini sudah? Atau mau dijabarkan lagi? Boleh kita jabarkan supaya sederhana dulu ya. 8x dikurang 2x kuadrat dikurang 4x pangkat 3 ditambah dikurang apa? X kuadrat. Ya, dikurang x kuadrat dikurang 4x pangkat 3 dikurang 1 dikurang 4x. Sehingga kita peroleh, maka kita peroleh minus 8x pangkat 3 ya. Ini dengan ini, terus yang kuadrat dengan ini, maka min 3x. Min 3x kuadrat. Oke, yang hanya x-nya saja Min ditambah, min 4x, Bu. iya, dikurang 1. Sudah, pembilangnya sudah. Maka selanjutnya kita masukkan semuanya, kita gabungkan, kita peroleh dy dx, dxy itu adalah dy dx sama dengan turunannya ddx dari itu. Maka kita tuliskan langsung ya, min 8x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 dikali dengan penyebut x min 1. Ya, ditambah atau dikurang? Dikurang ya. Dikurang x kuadrat tambah 1. Pembilangnya ditulis semuanya. 4 min x min 2x kuadrat
dikali dengan X min 1 diturunkan apa? Hasilnya 1. 1. Iya, semuanya ini dibagi dengan penyebut di kuadrat. X kurang 1 kuadrat. Kurang 1 dikuadratkan. Begitu. Bisa kira-kira? Jabarkan. Ayo, kalau dijabarkan hasilnya apa? Jangan malas menjabarkan ya. Jabarkan semuanya. Minus 8x pangkat 4 minus 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang x. Baru semuanya minuskan. Ditambah 8x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 4x tambah 1. Baru yang sebelah kanan. Ayo, ditambah, dikurang dulu ya. Kurang. Iya. 4x kuadrat. 4. Iya, 4x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 4. Baru dikurang 4 ditambah x ditambah 2x kuadrat. Semuanya ini dibagi dengan, saya bikin per x min 1 dikuadratkan. Sekarang kita lihat bagian ini, bagian pangkat 4. 1 pangkat 4. Ada lagi pangkat 4 ya. Ini ya. Ada 2 aja ya pangkat 4 ya. Nah, jadi kita miliki adalah jawabannya Min sama 6x dengan, pangkat iya, 4. min 6x pangkat 4, Bu. 6x pangkat 4. Sekarang selanjutnya pangkat 3. Ini. Terus pangkat 3 yang ini. Ini. Sudah ya, itu aja ya. Min 3 plus 8 plus 1. Hasilnya 6. plus 6 tambah X 6 pangkat 3. tambah 6x pangkat 3. Lanjut. Sekarang pangkat 2. Ini pangkat 2 yang ini, pangkat 2 yang ini, pangkat 2 yang ini. Kita peroleh apa tuh? 4 5x kuadrat. tambah 3 7, 7 kurang 4 5x. 3 5x. 5x. Kuadrat. tambah 5x kuadrat. Sudah? Ada lagi yang x ya? Ya, yang x ya. 1 ini hasilnya min 4x Min minus 4x. Konstantanya ada ya, 1 dengan minus 4. Maka kita peroleh hasilnya adalah minus 3. minus 3. Semuanya ini kita bagi dengan x min 1 Oke, berarti jawabannya Togap ya, yang benar ya. Kira-kira Hardi kelirunya di mana, Dek? Tadi aku buat itu sederhanakan dulu. Disederhanakan. Bagian yang mana yang bisa disederhanakan, Nak? Tadi aku buat itu x kuadrat. Salah. X kuadrat min 1 ya. Mungkin di sini terkecohnya ya, Hardi ya. Iya. Kalau x kuadrat min 1 bisa ya, x kuadrat min 1 x kuadrat min 1 tuh x min 1 x plus 1.
Keliru ya, ini plus ya, Dek. Nggak bisa difaktorkan kayak gitu ya. Oke, Hardi. Kalau Alex? Kalau saya, Bu, pembilangnya tadi udah saya turunkan, baru dimasukkan ke pembagian, saya turunkan lagi pembilangnya, Bu. Oh, iya, kalau sudah diturunkan sekali, udah ya. Langsung pakai aja Iya, ya. oke, Bu. Ya, teman-teman, belajar dari teman-teman yang 3 tadi ya, yang lainnya ya. Ada yang ditanya kah? Ada yang ditanya? Tidak ada? Oke.